Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacul. Ini namanya cangkul yang. Tapi kali ini saya nggak mau bahas cangkul ya. Jadi di sini saya mau memberikan pengalaman buruk saya terhadap cara bongkar mesin yang saya lakukan ya. Ini tidak patut dicontoh. Tapi siapa tahu Kang Bro masih awam, masih minim pengalaman, biar nggak terjadi kesalahan seperti saya. Saya ini sudah bongkar mesin itu ratusan bahkan ribuan mesin lah, ibaratnya ribuan mesin mungkin ya Kang Bro. Sudah saking banyaknya mesinnya, tapi tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Contohnya ini salah, saya nggak fokus ini memang. Waktu kemarin kerja malam capek, anak rewel, jadi nggak fokus, terjadi kayak gini, miss ya, rusak ini ya. Kenapa bisa kayak gini Kang Bro? Ini kesalahan saya penggunaan tracker Kang Bro. Jadi waktu saya nyabut magnet ini salah tracker. Trackernya sih nggak salah, cuman salah bautnya. Gini ya Kang Bro. Ini untuk motor ini kan Honda Blade atau Revo Absolute Kruk As KWB ya. Jadi ini kesalahan saya terhadap mesin ini tuh salah nyabut kayak gini. Padahal ini dulu sudah ada pelajarannya, saya sudah ada tutorial, maksudnya dari guru saya ya, sudah pernah saya pelajari juga. Nah, saya menggunakan tracker ini ukuran Multipro ukuran 3 ya, bisa kelihatan nggak ini ya, Multipro ukuran 3. Ini trackernya betul, untuk magnetnya dari dratnya itu semuanya betul, nggak salah ya, kelihatan nggak ini ya. Jadi nggak salah, cuman kesalahan saya di bagian ini Kang Bro, penggunaan baut tusuknya ya. Tergini aja, penggunaan baut tusuknya ini saya yang salah. Padahal untuk magnet ini ya, itu sudah jelas di sini ada lubangnya ya. Ini lubang nggak tembus sih, lubang ini buntu ya. Biasanya Kruk As yang ada lubangnya seperti ini, saya pasti menggunakan baut yang seperti ini, jadi ini saat mendorong dia posisinya masuk ke lubang gini, terus mendorong des gitu ya, posisinya. Memang untuk motor ini sendiri sebelumnya belum pernah dibongkar ya, masih original. Jadi masih original sudah saya rusakan ya, sudah saya rusakin. Harusnya kan kayak gini bongkarnya ya, posisi ini. Karena ini posisinya kan kayak gini ya, tracker ini kan posisinya kayak gini ya kan. Ini drat ini nyangkut pada magnet ya, drat ini nyangkut pada magnet, dan baut yang ini itu mendorong si Kruk As. Jadi kalau kita kencengin gini, magnetnya akan tertarik keluar ya kan. Cara kerjanya kan seperti itu. Cuman kesalahannya di sini Kang Bro. Kenapa saya menggunakan bukan tracker yang runcing ujungnya kayak gini, tapi justru malah menggunakan yang ini? Karena itu tadi capek malam ya, anak rewel. Jadi saya pakai yang dekat aja, males ngambil, akhirnya saya pakai yang dekat. Tapi tidak ada kesengajaannya Kang Bro. Nah, jadi saya langsung, yang penting intinya cepet terbongkar gitu. Nah, pas pakai tracker ini akhirnya ini dia langsung ketemu dengan si ini des. Pas saya kencengin sini ya kan, menggunakan impactor gitu kan, si mungkin saking lengketnya si magnet, bila magnetnya nggak lengket mungkin nggak separah ini. Saking lengketnya si magnet, saya tarik terus, akhirnya magnet tercabut, tapi ininya doer, bibir daripada ini doer, jadi diameternya melar di bagian atas. Ini kesalahan sangat fatal menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan Kang Bro tidak melakukan kesalahan yang sama saya kayak saya. Jadi kalau menggunakan yang ujung kayak gini, itu gunakanlah tracker yang kayak gini. Tapi lebih amannya lagi apabila Anda membuka si magnet ya kan, membuka magnet dengan tracker kayak gini. Ini sudah sering kali dibilang sama guru saya, sering kali, nggak cuma sekali. Saya sering dinasihati soal permasalahan seperti ini. Sama juga membuka baut di bagian sini juga, soalnya ini sangat berpengaruh ya. Jadi ini harusnya
ketika kita di sini kan ada magnet ya, kita longgarin bautnya sini, baut 14. Ntar saya ambilkan. Baut 14 seperti ini ya Kang Bro. Di sini ada ringnya yang menurut saya lumayan tebal ringnya. Ya. Sebenarnya saat kita bongkar ini kan masih di sini posisinya. Kita longgarin aja bautnya, deret gitu ya, longgar terus dibikin baut ini rata dengan as ini. Tapi posisi ini udah longgar ya, rata. Biar memberi celah antara si magnet dengan si baut gini. Di magnet di sini, baut di sini. Ja, kalau sudah seperti ini sudah longgar si bautnya ini sudah. Anda bisa tarik menggunakan tracker. Kalau cara seperti ini sudah paling aman, bisa menggunakan yang polosan kayak gini rata, bisa yang runcing, nggak masalah. Karena kalau masih ada baut itu nempel di sini, mur nempel di bagian sini, di dalam dratnya ini masih mencengkeram gini. Biar Anda pakai yang kayak gini, ini dia nggak akan melar seperti ini karena tertahan oleh baut kayak gini. Itu menurut saya, menurut guru saya itu yang paling betul dulunya ya. Begitu dibongkar teng gitu kan, misalkan kita pakai kunci biasa ataupun pakai impact ya kan. Begitu si magnet ketarik teng gitu kan, dia magnet juga nggak akan langsung jatuh ke bawah, teng terus ketahan oleh baut ini. Tapi si magnet sudah lepas dengan ini, des gitu ya. Nah kalau sudah terasa lepas teng gitu kan, baru kita lepas trackernya, terus kita lepas bautnya, baru kita cabut magnetnya. Itu cara paling aman. Tapi kenapa saya kok bisa teledor ini? Sudah salah tracker, salah bautnya ini, baut ini juga saya lepas. Padahal sebenarnya walaupun saya menggunakan ini, kalau ini masih nempel, murnya ini masih nempel di sini, itu aman-aman aja loh Kang Bro. Jadi paling aman mur ini masih nempel, walaupun Anda menggunakan yang dua model ini nggak masalah. Tapi kalau mur ini udah nggak nempel, ditakutkan kayak saya keliru, nggak menggunakan yang runcing tapi yang kayak gini. Karena ada beberapa krek as itu, walaupun kita menggunakan seperti ini, itu dia nggak melar kayak gini ada. Karena bahannya mungkin yang bagus ya, motor-motor 2 tak itu tahan. Tapi ada juga yang bahannya ini lembek, jadi kita harus menggunakan yang runcing kayak gini biar nggak melar. Jadi yang ketemu dengan si ini itu lubang ini tek dengan ini tonjolan kecil ini kayak gitu. Jadi si ujung daripada ini dia nggak langsung bertabrakan dengan ini. Tapi sebenarnya kalau sudah terlanjur terjadi kayak gini itu ya masih bisa, nggak masalah, nggak membuat si krek as itu oleng, masih bisa kita balance ya, atau balancing masih bisa. Cuman biasanya kalau saya itu saya ratakan sini, ini kan yang melar ini saya ratakan pakai gerinda. Terus saya drat ulang, drat luar ya, kan ada seni luar itu. Kalau nggak bisa, satu-satunya cara yaitu dipotong. Kita motong cari yang paling rata, misalkan ratanya di sini ya kita potong di sini. Ya dampaknya nanti biasanya ketika baut ini dikencengin kan masih ada sisa sedikit kayak gini. Nanti dampaknya ya dia rata. Nah, dampaknya ketika dikencengin nggak ada sisa ininya, langsung rata kayak gitu. Ataupun kita bisa mengakali dengan ini kan ada ringnya yang lumayan tebal, kita ganti ring yang lebih tipis ya. Kalau ininya rata, dikencengin tek rata dengan si as ini, kan ada beberapa baut kayak gini, baut magnet itu rata kayak gini ya. Mungkin udah dipotong atau gimana saya nggak tahu, ada yang rata. Kalau sudah rata kayak gitu, kita nggak bisa menarik ya, menarik si magnet dengan keadaan mur itu terpasang. Kalau kita longgarin sedikit, otomatis mur akan lebih tinggi daripada si ini ya. Jadi satu-satunya cara nyabut ya tetap mur harus dilepas total, baru kita cabut kayak gini ya. Ini ya perlu kita reparasi lagi, entah nanti saya gerinda bisa atau enggak. Kalau nggak bisa kita potong ya. Ini kesalahan terbesar saya. Kenapa saya bikin video kayak gini?
biar Anda tahu kalau saya ini bukan sehebat yang Anda kira. Mungkin ada yang berpikiran, Kang Bro, mesin apa saja disikat bisa semua, pasti beres. Iya, kalau soal itu sih iya, saya akui. Cuman kesalahan seseorang itu tetap selalu ada. Namanya manusia itu pasti punya kesalahan, nggak sesempurna di YouTube, pasti ada kesalahan. Kalau saya bikin video yang terus-terusan betul, ya kan, membenarkan pekerjaan saya, nanti kayaknya nggak imbang kalau nggak saya imbangi dengan kesalahan-kesalahan seperti ini. Nanti kalau saya punya video kesalahan lagi, nanti saya videoin lah, nggak apa-apa. Biar kenapa, maksud tujuan saya membuat video ini, mungkin dari kalian mungkin wah berarti ya amatiran juga, terserah apa kata Anda, cuman yang penting ada manfaat dari video saya ini, biar ketika Anda membongkar seperti ini ya tidak terjadi kejadian seperti ini tuh, tidak terjadi di Anda. Maksud saya seperti itu ya, karena saya sendiri yang sudah digembleng berkali-kali sama guru saya itu masih saja mengalami kesalahan kayak gini ya. Namanya manusia kan ada rasa capek, lelah, letih, pusing, nggak konsentrasi, apalagi mesinnya yang rewel, orangnya rewel lagi ya kan, pasti ada-ada aja. Mood itu akan sering berubah ya. Gitu aja dulu, semoga videonya bisa bermanfaat buat Kang Bro. Yang masih pemula terutama hati-hati dalam mengerjakan suatu pekerjaan ya. Jangan buru-buru, karena mesin itu memang kita harus teliti ke pengerjaannya. Jadi kalau saya sendiri mending saya tutup, kerjain fokus ke mesin daripada saya buka terus kerjanya amburadul, apalagi ditungguin yang punya suruh cepet-cepet, itu pasti nggak akan bisa maksimal, nggak akan bisa menurut saya itu. Walaupun bisa ya tetap nggak maksimal, karena masa uji coba kita juga nggak lama gitu kalau ditungguin ya. Kalau nggak ditungguin kan bisa kita rayan dulu, kita bawa jalan dulu berapa jam, berapa hari kan, kayak gitu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.